Poligami telah menjadi bagian dari sejarah manusia selama ribuan tahun. Praktik ini ditemukan di berbagai budaya dan agama di seluruh dunia, masing-masing dengan alasan, aturan, dan perspektif yang berbeda. Dalam video ini, kita akan menggali sejarah poligami dari berbagai peradaban dunia. 1. Poligami dalam peradaban kuno. Poligami bukanlah fenomena baru. Pada zaman dahulu, banyak masyarakat menganut poligami untuk alasan sosial dan ekonomi. Mesir kuno. Firaun sering memiliki beberapa istri untuk memperkuat aliansi politik dan memperluas keturunan kerajaan. Kerajaan Babilonia. Hukum Hammurabi mengizinkan pria untuk memiliki lebih dari satu istri, terutama jika istri pertama tidak bisa melahirkan anak. Tiongkok kuno. Kaisar memiliki banyak selir untuk memastikan kelangsungan dinasti dan kekuasaan. Poligami dalam peradaban kuno seringkali berhubungan erat dengan status sosial dan politik. 2. Poligami dalam agama dan tradisi kuno. Beberapa agama kuno juga memperkenalkan poligami sebagai bagian dari praktik mereka. Yahudi kuno. Tokoh-tokoh seperti Raja Salomo dan Raja Daud dalam kitab suci memiliki banyak istri dan selir. Hindu kuno. Dalam Mahabharata, ada kisah-kisah tentang para raja yang memiliki beberapa istri untuk menjaga harmoni kerajaan. Budaya Afrika. Banyak masyarakat di Afrika menganggap poligami sebagai bagian dari tradisi mereka untuk meningkatkan kekuatan ekonomi keluarga. Poligami di masa lalu seringkali didorong oleh kepercayaan religius dan kebutuhan masyarakat. 3. Poligami dalam abad pertengahan. Selama abad pertengahan, poligami tetap menjadi bagian penting dari beberapa peradaban. Islam. Poligami menjadi bagian dari ajaran Islam dengan batasan ketat, seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Hal ini bertujuan untuk melindungi wanita dan anak-anak dalam masyarakat yang tidak stabil. Eropa abad pertengahan. Meskipun monogami menjadi norma di bawah pengaruh gereja Katolik, selir dan hubungan non-resmi tetap ada di kalangan bangsawan. Asia Selatan. Raja-raja Mughal memiliki banyak istri dan selir, yang dianggap sebagai simbol kekayaan dan kekuasaan. Poligami pada masa ini menjadi cerminan dari hierarki sosial dan kebutuhan pragmatis. 4. Poligami dalam era kolonial. Era kolonial membawa perubahan besar terhadap praktik poligami. Kolonialisasi Barat. Kolonialisme Barat memperkenalkan konsep monogami sebagai norma, terutama di Afrika dan Asia. Poligami seringkali dianggap sebagai praktik primitif. Perlawanan lokal. Meskipun ada tekanan dari kolonialisasi, banyak masyarakat mempertahankan poligami sebagai bentuk perlawanan budaya. Perubahan besar terjadi ketika sistem hukum Barat mulai memengaruhi praktik tradisional. 5. Poligami di dunia modern. Bagaimana poligami bertahan hingga saat ini? Negara-negara Muslim, poligami tetap legal dengan peraturan ketat, terutama di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Afrika Sub-Sahara, poligami masih menjadi bagian integral dari budaya lokal, meskipun beberapa negara telah mulai membatasi praktik ini. Barat, di banyak negara Barat, poligami dilarang secara hukum, tetapi masih dipraktikkan secara sembunyi-sembunyi oleh komunitas tertentu. Di era modern, poligami seringkali diperdebatkan dalam konteks hak asasi manusia dan kesetaraan gender. 6. Refleksi sejarah poligami. Poligami mencerminkan cara masyarakat beradaptasi dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Pada zaman kuno, poligami sering menjadi solusi untuk masalah populasi dan aliansi politik. Di era modern, poligami dipertimbangkan kembali dengan nilai-nilai kesetaraan dan hak individu. Kesimpulan, sejarah poligami adalah cermin dari perjalanan peradaban manusia. Dari peradaban kuno hingga era modern, poligami terus berkembang, menyesuaikan diri dengan konteks budaya dan hukum masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Solusi Hidup untuk pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.